Oke, selamat siang sudah ya. Teman-teman, hari ini kita mengganti pertemuan kelima. Pak siapkan absensinya. Ya. PPB 18. Jadi silakan isi absensi untuk pertemuan kelima. Sudah ada yang masih belum bisa absensi? Saya. Kenapa masih belum? Ada apakah masih belum? Apa emailnya ya bermasalah? Cuma ada satu perangkat. Oh, satu mata. Belum dilepas dari perangkatan sebelumnya, Pak. Oh ya. Ya. Jadi Pocket itu ini ya hanya bisa terinstall di satu handphone. Kalau teman-teman ganti handphone baru harus lapor. Kalau yang pengalaman yang Pak sih. Oke, kita buka Google Classroom. Kita nyantai aja ya, nggak usah tegang. Wih, sudah ada isi absen. Oh ya, Pak buat saja absen baru ya. Karena ini minggu yang lalu ini. Hari ini itu yang nggak bisa absensi melalui Pocket bisa isi di absensi manualnya ya untuk pertemuan kelima. Jadi teman-teman pagi jam 7 itu sudah ada mata kuliah ya teman-teman ya. Ada mata kuliah praktik ya sama apa? Siapa dosennya? Bapak Aji. Iya, saya itu. Yang jam 7. Jam 7 itu Pak kelas praktikum gitu, jadi ada asisten praktikumnya Pak di situ. Dosennya masuk di praktikum, teman-teman. Enggak Pak, asisten. Enggak Pak, asisten aja Pak. Asisten aja. Kita sesuai dengan jadwal aja ya. Jadi nanti kalau ada praktikum kita di jam yang sama PKS-nya. Kalau melihat dari materi itu kita praktikumnya di minggu ke-7. Ya, untuk jadwal UTS belum ada jadwal pastinya, dengar info di awal November. Nanti untuk prosedur UTS-nya dipastikan UTS-nya secara daring, tapi bagaimana soalnya, bagaimana pelaksanaannya walaupun daring, ada aturan atau bagaimana nanti akan diinfokan ya teman-teman ya.
Jadi salah satu contoh prosedurnya saat daring itu misalkan wajib menyalakan kamera. Jadi teman-teman nulis itu kameranya menyorotin lembar kerja, menangkap lembar kerja. Itu salah satunya. Tapi nanti diinfokan lagi ya. Untuk jadwal pastinya dan prosedur pelaksananya nanti diinfokan. Terkait minggu depan itu mungkin akan diinfokan juga bagaimana pertemuan ke-7 itu adalah praktikum. Pak juga akan didampingi Aspra. Tapi untuk harinya sepertinya harinya di jadwal jam Jumat juga. Jadi teman-teman, ini modulnya. Untuk modulnya sudah ada di Google Classroom. Dan minggu lalu itu sudah jalan ya sebenarnya ya. Karena nggak tahu, saya juga nggak dapat info kalau ada perkuliahan teman-teman. Jadi jam 7 itu saya nunggu, saya join, dan hanya ada 4 orang teman-teman. Tapi kok nggak nginfoin Bapak kalau ada praktikum. Oke lah, nggak apa-apa. Lain kali ada info ya. Untuk penjelasan materinya ini ada. Saya sudah siapkan juga video sih sebenarnya. Tapi mungkin saja sudah ada teman-teman yang nonton. Jadi materinya yaitu ada dua materi ya dalam satu pertemuan. Dua materi ini dua sub materi maksudnya. Materinya yaitu etika pemanfaatan teknologi informasi dan keamanan data. Ini untuk modul, kita langsung saja. Jadi materinya etika pemanfaatan teknologi, keamanan data dan informasi. Kita masuk dulu pertemuan kelima untuk sub materi etika. Kalau bicara etika ini bicara tentang benar atau salah. Bicara tentang moral. Kalau bicara etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Kalau dalam bahasa Arab yaitu akhlak, budi pekerti diri seorang. Sikap perilaku seseorang itu etika. Akhlak kalau Arab. Adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan atau merasuk itu kan bukan dimasukin ya, ada tertanam di dalam seseorang atau dalam masyarakat. Baik etika di dalam adat, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, aturan. Landasan hukumnya itu ada hukum atau peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap suku dan warga negaranya. Jadi 3 alasan penting minat masyarakat akan etika komputer. Jadi teman-teman, etika itu bukan hanya dalam kehidupan ya, dalam bermasyarakat bukan hanya seperti itu. Semua masyarakat pengguna teknologi komputer ya, teknologi informasi menaruh minat pada setiap orang, setiap individu itu untuk punya etika. Jadi kan di dalam pemanfaatan teknologi alasan tingginya minat masyarakat itu kelenturan logika yang pertama menurut James Moore. Kelenturan logika ini masyarakat harus khawatir kepada orang-orang yang memprogram komputer atau programmer. Jadi kalau setiap
diri seseorang kan tergantung minat masyarakat, tingginya minat masyarakat. Jadi tingginya minat pada individu-individu di dalam kelompok masyarakat itu menaruh harapan bahwa adanya etika dalam penggunaan komputer. Nah, terkait kelenturan ini adalah masyarakat itu percaya saja kan bahwa seorang programmer itu tidak akan berbuat jahat, tidak akan menyalahgunakan ilmunya seperti itu. Jadi kalau semuanya punya etika, saling percaya ya. Jadi kelenturan logika ini mungkin saja ada yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi masyarakat khawatir terhadap orang-orang yang memprogram komputer. Itu kalau orang yang tidak punya etika jadi akan dimanfaatkan. Nah, tapi bukan hanya programmer. Orang yang memanfaatkan sebuah sistem atau menghack sebuah sistem informasi, itu yang ditakutkan. Kemudian transformasi informasi. Jadi perubahan secara drastis dalam melakukan sesuatu, itu yang menjadi alasan pentingnya etika. Jadi konsep baru, perkembangan teknologi, tapi etika itu tetap ada. Walaupun secara internet, secara daring, konsep saling menghargai, saling menghormati itu ada. Seperti layaknya kita yang kuliah secara daring atau teman-teman ikut sebuah rapat organisasi secara daring. Etika itu tetap harus ada. Walaupun perubahan teknologi itu cepat. Transformasi itu perubahannya drastis. Tapi tidak menghilangkan konsep untuk saling menghargai. Kemudian ada pengolahan data misalkan buat ngisi formulir secara menggunakan internet ya, secara online. Nah, diharapkan itu etika itu saling menghargai, saling menghormati privasi, layaknya kita berkomunikasi seperti di dunia nyata. Jadi internet ini sudah sama seperti kehidupan nyata. Tapi internet ini membantu orang untuk bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Selebihnya sama. Aturannya sama. Saling menghargai, mengucapkan salam. Kalau budaya kita sama. Kita bicara yang jahat, kita berniat yang jahat, berbicara buruk, mengancam. Ada juga aturannya, bisa dituntut. Nah, itu. Kemudian faktor tak kasat mata. Semua sistem operasi internal komputer tersembunyi dalam penglihatan pengguna. Nah, jadi terkait hal yang tak kasat mata ini, kalau semuanya punya rasa etika, kita akan sama-sama saling percaya. Nah, jadi itulah kenapa minat terhadap etika itu tinggi. Karena kita nggak tahu sifat seorang. Dan sistem operasi komputer ini tersembunyi. Bisa saja bukan orang yang kita kenal yang berbuat jahat. Orang di luar sana, orang di luar negeri, atau di kota yang berbeda dengan kita. Ini lanjut ke kejahatan dalam penggunaan komputer. Ini contoh kejahatannya. Memasukkan instruksi yang tidak sah, merubah data, itu kejahatan. Perusakan data, kemudian misalkan kalau sosial media teman-teman dihack, kemudian dia membuat pencemaran nama baik kita, itu kejahatan. Komputer sebagai pembantu kejahatan. Komputer juga sebagai pembantu kejahatan. Orang yang ingin berbuat jahat, orang yang ingin nge-hack Facebook, akun sosial media, atau menghack sebuah sistem, dia juga menggunakan komputer, dia juga menggunakan sistem jaringan, tapi mencari kelemahan dari sebuah sistem dia dengan menggunakan komputer. Komputer itu alat bantu, kendaraannya lah, ya.
Kemudian akses yang tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Nah, ini yang yang jahat, hacking, hack sebuah sistem komputer yang hak akses yang tidak dikenal. Jadi sosial media itu rawan itu di hack. Misalkan Facebook itu hacking yang tidak dikenal itu misalkan kan semuanya bisa membuka Facebook ya, ada teman-teman Facebook, ada pertanyaan lupa password. Di sanalah salah satu cara kelemahan yang digunakan untuk membobol sistem, misalkan akun sosial medianya, sehingga dia bisa mengakses dengan berpura-pura menjadi si pemilik akun. Nah, ini kejahatan dalam penggunaan komputer. Ini gambarnya saja. Motif kejahatan. Nah, motif kejahatan itu kita lihat ada dua, teman-teman. Ada dua, kenapa? Ada motifnya karena intelektual, karena ilmu yang dia miliki dan ingin dipraktikkan. Ada kepuasan jika dia bisa. Bukan karena faktor ekonomi. Kalau motif intelektual. Ingin mencari prinsip percobaan. Ingin menunjukkan kemampuan, keahliannya dalam membobol sistem. Itu motif kejahatan intelektual. Ingin membuktikan diri. Hasil belajar, misalkan hasil belajar keamanan data, misalkan. Ingin dipraktikkan bagaimana membobol sistem. Terus dia puas, berarti apa yang dia pelajari bisa. Itu motif intelektual. Kemudian motif ekonomi, politik, dan kriminal. Ini motif kejahatan benar ya. Ini motif yang benar-benar merusak. Kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi. Misalkan motif ekonomi. Membobol sistem bank. Motif politik. Misalkan menjatuhkan saingan politik. Motif kriminal. Dan lain sebagainya, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Itu. Jadi ada motif kejahatan itu ada dua, intelektual dan motif ekonomi, politik, dan kriminal. Nah. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Gimana nih? Oke, lanjut ya. Yang telah join 63 orang dari berapa orang kita ya? Oke, lanjut nih. Etika di internet. Jadi sekarang itu media sosial itu bisa menyebabkan perang. Media sosial, hoax, dan ujaran kebencian itu menjadikan penyebab terjadinya pertikaian, permusuhan, perang. Jadi perang di istilah di sini bukan perang angkat senjata, tapi perang saling hujat, saling menjatuhkan, saling mengejek. Itu perang. Menyebarkan ujaran kebencian atau menyebarkan berita palsu sehingga menjatuhkan atau merugikan seseorang, itu perang. Nah, kita di pemilihan presiden kemarin kan itu baru reda sih. Ada terjadinya Indonesia itu terbelah ya sejak pemilihan presiden yang lalu. Kita bisa tahu ini dukungannya menyebutkan ini
si apa ya, kecebong ini apa. Nah, jadi itu yang membuat perpecah belahan, jadinya perang saudara sesama warga bangsa kita. Jadi perang di sini, perang di sosial media, beda pilihan politik, beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, sudah mulai saling menjatuhkan, sudah mulai memberikan berita hoax, berita kebencian, sehingga terjadinya kita bermusuhan di sosial media. Beda klub bola, beda dukungan klub bola misalkan, mulai saling ejek, berawal saling ejek sehingga timbulnya permusuhan seperti itu. Media sosial, hoax, dan ujaran kebencian terdapat 4 pengaruh positif internet terhadap demokrasi. Nah, selain memberikan dampak negatif, ada dampak positif. Ya, internet ini kalau di bidang demokrasi, tahu kan, demokrasi ini politik pemilihan. Jadi memperkecil batas bagi mobilisasi dan organisasi akar rumput. Jadi sebuah partai, ya, partai atau seorang calon gubernur atau calon presiden lah ya. Nah, di sini bisa dengan internet ini bisa menyampaikan orasi-orasinya dengan menggunakan manfaat internet. Jadi mobilisasi di sini bukan mobil ya, mobilisasi ini geraknya, informasinya. Perjalanannya itu bukan hanya di satu tempat, tapi bisa dengan sebaran informasi, dengan sebarannya di media internet ini. Kemudian meningkatkan jumlah pemilih. Jadi kalau yang daerah-daerah kan tentunya nggak pernah ketemu dengan calon presiden, calon gubernur. Karena gubernur atau presiden nggak datang satu persatu rumah, nggak datang satu persatu dengan kepala keluarganya, enggak. Tapi dengan manfaat internet ini, media iklan, media promosi yang dia giatkan, kan informasi ini disampaikan melalui internet kan. Jadi jumlah peminat ini mulailah bertambah. Ketiga, membebaskan dari sekat-sekat geografis. Sekat-sekat geografis, wilayah yang tidak bisa dijangkau, wilayah yang sulit didatangi penduduknya. Tapi penduduknya tahu informasi, oh ini calon presiden saya, melalui internet. Itu salah satu contoh. Kemudian 4, berpotensi membebaskan warga negara dari ketergantungan pada negara dan penguatan masyarakat sipil. Jadi dengan manfaat internet ini, khususnya demokrasi, itu ketergantungan terhadap negara, masyarakat sipil ini bisa punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dan menyampaikan pendapat kalau di internet kan bisa trending, sehingga bisa didengarkan oleh gubernur atau presiden. Jadi dengan manfaat internet ini masyarakat juga bebas untuk menyampaikan inspirasi atau menyampaikan keluhannya. Oke, lanjut. Budaya partisipasi, yaitu salah satunya di media sosial. Budaya partisipatoris ini adalah kita berpartisipasi dan namun kita juga bisa memanfaatkan. Nah, contohnya ini ya, maksud partisipatoris ini, kita di YouTube itu kita bisa berpartisipasi membuat konten video. Selain membuat konten video, kita kan sudah pasti menonton konten dari video orang-orang sebagai hiburan dan sebagai kita yang menghibur. Jadi ada dua arah. Kita yang memberi juga bisa, kita menerima juga bisa. Jadi itu budaya partisipatoris di media sosial. Nah, kemudian ada wow, ada blog. Nah, blog ini kan kita bisa menulis, namun kita juga bisa membaca hasil tulisan orang. Itu blog.
Media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan lain-lain itu partisipatori. Jadi kita bisa berpartisipasi dan kita juga bisa terlibat di dalamnya. Itu partisipatoris. Budaya partisipatoris ini muncul pada 3 tren, yaitu teknologi baru yang memungkinkan khalayak untuk mengarsipkan, munculnya subbudaya do it yourself pada produksi media, dan tren ekonomi yang mendukung konglomerat media secara horizontal untuk mendukung arus gambar, ide, dan naratif melalui saluran media yang beragam dan menuntut keaktifan khalayak. Tren yang muncul dari tren partisipatoris. Karena ada trennya teknologi baru, orang kan kita perkembangan teknologi itu muncul, ada media sosial yang baru atau hiburan yang baru, misalkan TikTok baru, tahun lalu nggak ada, karena ada kemunculan teknologi yang baru itu yang membuat tren muncul sub budaya itu ya, budaya yang baru. Oke, pengguna tidak memperhatikan term of service di media sosial, konten yang melanggar hukum internasional, nasional, atau lokal yang melanggar YouTube community. Contohnya pornografi, penyiksaan binatang, penyalahgunaan obat, dan pembuatan bom. Ini penggunaan yang tidak memperhatikan term of service. Jadi kan konten-konten yang ada di YouTube itu tidaklah konten yang berbobot. Ya. Ini kan kalau bicara tentang etika ya, itu banyak konten yang asal mencari subscribe, asal mencari like, seperti itu. Sehingga mengenyampingkan aturan hukum, sehingga agar viral saja. Ingat enggak, waktu Lebaran lalu itu kita dihebohkan dengan apa ya? Prank yang memberikan paket sembako batu. Itu kan demi untuk mencari subscribe. Jadi itu yang melanggar hukum. Benar-benar tidak ada logik. Benar-benar tidak ada etika. Itu harapannya bisa ditonton, harapannya bisa viral dengan membuat konten video yang tidak benar, tidak saling menghargai. Nah, jadi itu konten yang melanggar hukum. Konten yang berisi komersial, misalkan penjualan, promosi, iklan, dan sponsor. Kemudian konten yang melanggar hak cipta. Nah, ini duplikat yang sudah ada dibuat ulang tanpa izin si pembuat. Itu melanggar hak cipta. Kebebasan berpendapat. Nah, lanjut kita ke kebebasan dalam berpendapat. Jadi kebebasan berpendapat ini melekat pada diri kita, semua orang, semua dari individu itu bebas untuk mengeluarkan pendapat. Di media sosial juga bebas berpendapat, ya. Tapi kita juga bebas juga ada aturan. Jangan sampai bebas ini tanpa aturan sehingga merugikan seseorang. Kalau sudah merugikan orang, kita berpendapat merugikan seseorang, menyudutkan seseorang, itu ada aturannya juga. Ini jaminan yang menjamin kebebasan kita untuk berpendapat. Deklarasi HAM, semua orang bisa boleh berpendapat. Ada di pasal Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, hak azazi manusia untuk berpendapat. Kemudian pasal 19 Undang-Undang 1945
banyak aturan perundang-undangan dan aturan yang disepakati dunia itu yang mengatur kebebasan seorang untuk berpendapat. Nah, jadi kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan keluhan itu boleh. Nah, manfaat kebebasan berpendapat, kreatif iya. Karena kalau kebebasan berpendapat itu kita bisa berinovasi, kita bisa menyampaikan sebuah ide, atau dengan membuat video yang memparodikan. Jadi tergantung bagaimana seseorang itu berpendapat, sehingga itu disebutkan berkreatif. Orang yang kreatif, inovatif, dan menjadi diri sendiri. Kemudian bebas berekspresi sesuai wawasan yang masing-masing. Membiasakan berpikir kritis dan responsif. Jadi dari kebijakan-kebijakan kan, teman-teman pasti tahu undang-undang yang tidak disetujui atau apa ya. Bebas untuk kita berpendapat, menyampaikan, dan sesuai wawasan kita masing-masing. Membiasakan berpikir kritis dan responsif. Mendapatkan informasi yang luas, menjadi sumber pengalaman dalam kehidupan sosial. Jadi itu sumber pengalaman dalam kehidupan. Dan berelasi dengan siapa saja, itu manfaat dari kebebasan. Jadi kita bisa menjalin persahabatan, mencari teman kenalan di media sosial, itu dengan kebebasan berpendapat. Itu keuntungannya ya. Nah, dampak negatifnya, membentuk karakter individualis. Karakter individualis ini karakter yang individu sifatnya. Jadi ingin benar sendiri, merasa dirinya benar, merasa pendapatnya benar. Jadi itu membentuk karakter individualis. Ini dampak negatifnya. Menciptakan strata sosial. Jadi kan secara tidak langsung walaupun di internet itu terciptanya strata sosial, perbedaan gap di dalam masyarakat. Memungkinkan menyinggung satu individu atau kelompok tertentu. Nah, itu dampak negatifnya. Mungkin karena merasa tidak akan bertemu sehingga menyudutkan atau menyinggungkan kelompok, individu, seorang. Itu dampak negatif. Terjadinya persaingan yang tidak sehat. Karena kita tahu ya, pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, mungkin akan dengan dampak adanya internet ini, jadi menyebarkan berita hoax. Jadi itulah salah satu contoh persaingan yang tidak sehat. Mungkin bukan presidennya calon presiden yang melakukan, tapi pendukung-pendukungnya ini, tim pemenangannya ini ya, yang membuat suasana tidak sehat. Kemudian perilaku yang menyimpang, itu dampak negatifnya, menjadi alasan untuk melegalkan konspirasi. Jadi perlunya adanya batasan kebebasan berpendapat, hati-hati dalam berbicara, jaga jarak dalam berbicara. Jadi jaga apa yang kita bicarakan, apakah menyinggung seseorang atau tidak. Stop untuk bicara yang tidak sesuai fakta menurut analisa kita. Kalau sudah berpikir menurut analisa kita, itu kebenarannya tidak bisa valid. Kemudian batasan kebebasan. Nah, jadi teman-teman kalaupun memang bebas berpendapat, tapi ada batasannya. Itu juga tertuang dalam pembukaan undang-undang.
bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang liar tanpa tujuan. Kita berkomentar, kita memberikan masukan kepada pemerintah, tapi bukan menjelek-jelekkan pemerintah kita. Karena bagaimanapun pemerintah kita, ya apa yang terjadi dengan negara kita, kalau kita terpecah belah, ya yang rugi negara kita sendiri. Jadi kalaupun orang yang ingin mengkritisi pemerintah, itu karena dia peduli. Kita lihat dari sisi seperti itu, bukan anarkis ya. Jadi teman-teman jangan mudah tersulut emosi, ikut demo, jangan. Memang kita itu boleh berpendapat, tapi jangan liar. Jangan liar. Tidak ada ajarannya untuk saling membunuh, saling lempar. Ya. Karena yang rugi kita sendiri, Indonesia yang rugi. Jadi kebebasan berpendapat memang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, tapi bukan bebas yang liar tanpa tujuan. Jadi kita mengkritisi kalau bisa layaknya kita di posisi kita sebagai mahasiswa. Seseorang yang berpendidikan, seseorang yang berilmu, seseorang yang akan jadi calon sarjana. Dan kebebasan, karena kalau kita menyimpang itu akan ada aturan atau aturan hukum yang akan memberatkan kita. Nah, ini Undang-Undang ITE atau lembaga yang menegakkan Undang-Undang ITE. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi, ya, memposting atau memforward sebuah berita itu pastikan kebenarannya. Etika berkomunikasi di internet. Nah, utilitarisme memiliki makna bahwa yang dikatakan baik adalah mampu membawa manfaat untuk kebaikan orang. Hak, kemudian teori hak dan kewajiban dalam menggunakan media internet, seorang memiliki hak, ya. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama karena setiap orang menghormati dan menghargai. Jadi kita itu punya hak dihormati, dihargai. Teori kewajiban, hak kita berpendapat. Teori keutamaan, bahwa yang utama di dunia ini adalah perilaku, karakter, sikap, dan akhlak yang baik. Nah, dimanapun kita berada, di belahan manapun, di provinsi atau di kota manapun, tentunya harus perilaku dan karakter yang baiklah yang harus kita miliki. Ya. Walaupun itu di media sosial, karena media sosial itu hanya mengatasi atau memberi solusi dari permasalahan jarak yang memisahkan. Selebihnya sama. Pedoman berkomunikasi di internet. Memperlakukan lawan bicara dengan baik. Ya. Standar komunikasi yang sama baik di dunia nyata. Mengucapkan salam sesuai dengan budaya kita. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Ya. Standar komunikasi yang sama baiknya di dunia nyata, walaupun itu digunakan di internet. Tutur kalimat mencerminkan kepribadian baik. Jadi karena ini bicara etika, seseorang itu akan menilai kita, teman-teman. Baik itu dalam bicara, dalam kita menyampaikan pendapat, itu etikanya. Gunakan simbol ekspresi yang sesuai dengan kondisi percakapan. Misalkan kirim emoticon yang sesuai dengan pembicaraan. Sadar akan posisi dan dalam forum. Nah, kalau dalam forum itu sadar loh posisinya, jangan menyebarkan iklan. Jangan ya. Dalam forum diskusi kita tahu-tahu menyebarkan berita atau membuat gosip. Jadi kita memposisikan kita juga di mana kita berada.
Kemudian menghormati privasi orang lain. Nah, jadi kita harus menghargai orang lain, dan jika setiap orang, setiap individu memiliki rasa untuk menghormati pribadi orang lain, maka amanlah dunia ya. Menghormati forum, berbicara yang benar dalam sebuah forum, diskusi dengan benar, nggak nyeleneh. Kemudian memaafkan orang lain. Itu pedoman dalam berkomunikasi di internet. Ini masih banyak ya. Oke, kita lanjut ke hakiah. Hak kekayaan intelektual. Jadi berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah pada daya saing wirausaha. Haki. Pemerintah terus berupaya agar para entrepreneur Indonesia bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual. Haki adalah hak monopoli atau hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada seorang atau kelompok orang untuk menjamin perlindungan atas penemuan dari pekerjaan, penelitian, ilmu seni, sastra, dan termasuk juga pemakaian simbol atau lambang dagang. Hak kekayaan intelektual ini dalam simbol dagang ini kan didaftarkan. Jadi kalau merek dagang itu yang sudah ternama, misalkan tas Gucci, tas Eiger, jadi simbol dan merek itu sudah didaftarkan. Jadi nggak boleh ada perusahaan yang mendirikan dengan nama yang sama ataupun dengan logo yang sama. Kalaupun berdiri di dalam perusahaan, itu akan dituntut. Oke. Ini teman-teman bisa baca ya, dasar hukum haki, hak paten, hak cipta, hak dagang. Ratifikasi desain produk, integrated circuit, rahasia dagang, praktek persaingan curang, geographical indication. Nah, ini bicara hak cipta, ini ada undang-undangnya nomor 19 tahun 2002. Hak cipta ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang menginginkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi seperti lagu itu hak cipta. Jadi kalau sudah hak ciptanya terdaftar, kita kalau ingin menyanyikan, kalau penyanyi, apabila itu menjadi sebuah proyek, dibayar dia nyanyi, dia harus izin dengan hak pemilik dari hak cipta tersebut. Ini sama hak copyright. Teman-teman bisa baca ya di sini ya, lumayan panjang. Teman-teman sejauh ini ada yang ditanya teman-teman? Halo? Nggak tidur ya? Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Teman-teman yang di sini posisinya di Lampung ya teman-teman? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ada beberapa temannya ngechat Pak, ini hari ini verifikasi berkas. Teman-teman sudah verifikasi berkas ya, yang online ini? Sudah Pak. Oh, Sudah Pak. Sudah Pak. Memang ada jadwalnya ya teman-teman. Oke, kita pindah ke slide keamanan data dan informasi ya. Kalau sudah bicara etika, pokoknya etika itu tingkah laku, perilaku terkait benar atau salah di masyarakat. Nah, itu berlaku juga di
teknologi informasi atau internet. Sama walaupun kita menggunakan media internet secara daring, sama halnya dengan daring, dengan online, sama. Karena online itu hanya membatasi kita dengan fisik kita yang nggak bertemu. Tetapi komunikasi masih bisa, menyampaikan pendapat masih bisa. Oke, sekarang sedang azan. Kita tunggu azan, kemudian saya jelaskan saja sedikit lagi dan masuk ke minggu ke-6 kalau setelah ini. Ini yang absen 7 di kelas kita ini berjumlah 75, tapi yang lainnya mana ya? Baru 62 yang hadir. Jadi kalaupun yang nggak hadir, ini nanti agar menghubungi Bapak agar bisa kuis susulan. Oke, azannya sudah. Kita lanjut ya. Jadi kurang lebih 15 atau 20 menit lagi kita baca ini. Jadi harapannya nggak ada lagi teman-teman nggak alasan nggak baca materi ini, Pak. Ini tujuan perkuliahannya mahasiswa memahami manfaat informasi bagi pengambilan keputusan. Mahasiswa, teman-teman, mengetahui jenis-jenis kejahatan komputer dengan cara untuk mengamankan data dan informasi. Nah, terkait jenis-jenis kejahatan, kalau kita tahu jenis-jenis kejahatannya, motifnya apa tadi? Motif intelektual atau kemudian motif yang benar-benar jahat, motif ekonomi, motif politik, motif kriminal. Nah, kalau kita sudah tahu motif-motifnya ini, cara mengamankan data misalkan, mulai dari hal yang sederhana, buat password misalkan. Nah, kombinasi password itu ada huruf kecil, huruf besar, ada angka, ada simbol, kombinasi huruf, kombinasi angka, menambahkan angka. Jadi itu sehingga sulit untuk dipecahkan. Kemudian mahasiswa mengetahui hukum yang terkait dengan kejahatan komputer. Mahasiswa memahami tips dalam pengamanan informasi. Oke, lanjut saja kita. Tanpa sirkuit terpadu. Ini rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Misalnya nilai ekonomi hanya berguna pada kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu bisa kalau bumbu seperti itu. Jadi itu diatur oleh undang-undang rahasia dagang. Kemudian lanjut lagi, banyak ya materinya ya. Ini masih keamanan data ya. Oke, lanjut ke pengantar data dan informasi, jenis kejahatan komputer, kriptografi, tindakan hukum dalam kejahatan komputer, dan best practice keamanan data dan informasi. Mahasiswa memahami manfaat informasi bagi pengambilan keputusan, jenis kejahatan, sudah ya tadi, tips. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ada ini statement yang sudah umum.
sudah sering kita dengar, siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Ini bukan hanya statement biasa, teman-teman. Dalam kenyataannya memang seperti itu. Negara itu seperti ini. Nah, teman-teman lihat sebuah gambar ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi kemajuan teknologi itu sudah merubah. Jadi sebuah statement itu benar. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menguasai dunia. Jadi kalau teman-teman kalau buka buku sejarah, itu kalau perang dunia itu angkat senjata. Perang tempur pertumbuhan darah. Nah, bom. Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua itu menggunakan senjata. Perang dunia pertama itu menggunakan senjata. Nah, perang dunia kedua itu menggunakan senjata lagi, tapi hanya saja perubahan jenis senjatanya. Nah, perang dunia ketiga yaitu siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Jadi seperti itu. Jadi kita itu dilihat apakah kita sudah cinta dengan produk kita sendiri, atau bagaimana. Lihat, negara-negara pasti ingin teknologinya maju. Karena apa? Posisinya siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Dia akan mengendalikan sebuah sistem yang dia buat, mungkin saja bisa memonitoring. Kemudian, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Menguasai informasi, menguasai teknologi itu menguasai dunia. Diibaratkan sudah seperti perang dunia ketiga. Sudah tidak lagi angkat senjata, namun otak yang berpikir menghasilkan teknologi. Biasa saja negara yang maju, sudah maju teknologinya, akan lebih dihargai. Itulah kenapa Cina itu dia buat teknologi walaupun dengan kualitasnya masih kita ragukan, tapi teknologinya berkembang, teknologinya maju. Kemudian data dan informasi. Data adalah nilai yang menggambarkan suatu fakta, benar kenyataannya, fakta berdasarkan kenyataan. Sedangkan informasi itu data yang telah diolah. Data mentah, misalkan data pasien, nama-namanya data. Pasien, nama si A, alamat, tempat tinggal, data keluarga, itu data. Kemudian di informasi itu kan untuk membuat sebuah berita. Kalau orang membuat berita itu kan sudah ditambahkan bumbu, ditambahkan sebuah kata-kata atau pesan-pesan lainnya, sehingga informasi itu data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Jadi sudah diolah, bukan lagi data mentah. Termasuk kaitannya dengan pengambilan tindakan atau keputusan. Ini contoh data mahasiswa ITERA. Ini contoh datanya. Mahasiswa ITERA dengan program studi geomatika, asal Lampung, tinggi badan. Ini data. Kalau informasi itu kan adalah data yang telah diolah. Data informasi yang telah diolah, yaitu misalkan beberapa mahasiswa di ITERA itu sebagian besar itu berasal dari Lampung. 40% atau 60% itu berasal dari Lampung. Jadi itu informasi yang telah diolah. Nah, ini contoh, tinggi badan Anton 163 cm. Ini data semua. Kalau informasi itu telah diolah, tinggi badan rata-rata dari program studi biologi adalah 164 cm. Jadi data yang telah diolah ini geologi, ya.
biologi. Ini sudah ditambah, dibagi kan karena menampilkan nilai rata-rata. Itu informasi. Oke, lewati. Kerugian akibat distorsi informasi, kerugian material, kerugian non-material, materialnya berhentinya proses bisnis, kerugian non-material, timbulnya gejolak, protes kesalahan, informasi yang disampaikan. Oke, nah ini kejahatan, jenis-jenis kejahatan, physical crime, ini terkait dengan kejahatan fisik, kemudian personal crime atau kejahatan personal, kejahatan yang menyerang individu seseorang. Kemudian operation crime, jadi sistem operasinya yang diserang. Communication crime, kejahatan dalam komunikasi, network, jaringan yang dia jahatin. Jadi kejahatan itu banyak jenisnya. Sama kejahatan seperti kalau kejahatan kita di dunia nyata itu copet, jamret, begal, bobol rumah, itu jenis-jenis kejahatan. Kalau di dalam kejahatan komputer ada physical crime, personal crime. Kalau fisikal itu terkait dengan fisik ya teman-teman, atau pencurian komputer, sabotase listrik, memutuskan aliran listrik. Jadi itu kejahatan fisik, tindakan yang dilakukan. Itu bawa laptop, mencuri laptop. Itu kejahatan fisik. Kemudian kejahatan personal, kejahatan yang memanfaatkan kelemahan sebuah sistem sehingga merugikan seseorang dalam bertindak. Misalkan social engineering sering digunakan dalam kriminal untuk berpura-pura sebagai yang berhak mengakses informasi. Nah, misalkan kriminal berupa berpura-pura memakai lupa password. Ini contoh yang Pak sebutkan sebelumnya, bahwa social engineering ini menyerang pribadi seseorang, membuka media seseorang dengan pura-pura sebagai pemanfaat adanya menu lupa password. Nanti pertanyaan lupa password itu siapa nama orang tua Anda. Nah, yang biasanya orang di sekitar ini, keluarga kita yang tahu, atau sekitaran teman-teman kita yang tahu, atau orang yang sudah tahu dengan orang tua kita, dijawablah pertanyaan itu sehingga bisa membuka media sosial tersebut. Itu contoh kriminal yang berpura-pura sebagai pemakai lupa password dan minta agar diganti dengan kata lain. Sudah memanfaatkan kata-kata lupa password, itu hati-hati teman-teman kalau buat sosial media, jangan dengan pertanyaan yang standar. Apa hewan pertama Anda? Itu sudah pasti orang nebak. Tebak itu antara kucing, anjing, kelinci, ayam, burung. Jadi ditebaknya semua kata-kata itu. Sudah dia bisa jawab itu pertanyaan, sehingga ada menu ganti password. Jadi di sanalah itu salah satu kelemahan orang atau cara orang membobol media sosial. Misalkan pertanyaannya, pertanyaan lupa password Anda, pertanyaan keamanan ya. Misalkan teman-teman nulisnya dengan tanggal lahir, kota lahir. Orang tahu lah. Orang tahu pasti tanggal lahir Anda, tempat Anda lahir. Orang akan memanfaatkan pertanyaan lupa password tersebut. Dan kekeliruan memanfaatkan sosial media. Ini operational crime, kejahatan komputer, kejahatan polis, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengolah sistem keamanan.
operasional ya. Prosedur terhadap setelah serangan, seringkali perusahaan tidak memiliki dokumen kebijakan, itu operasionalnya. Communication crime yaitu kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. Seorang kriminal dapat memasukkan virus, trojan, sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password dan password yang semestinya tidak berhak diakses. Jadi teman-teman, communication crime ini seorang yang jahat itu misalnya kita mendownload sebuah materi atau mendownload video atau mengakses sebuah situs yang tidak tahu aman atau tidak untuk kita akses, sehingga kita download. Nah, di sana ada orang jahat ini mengirimkan menginstal sebuah virus atau menanamkan sebuah virus atau dalam sistem yang kita install itu, aplikasi gratis yang kita install itu adanya monitoring, adanya monitor terhadap kegiatan kita yang ada kita gunakan terhadap komputer. Nah, virus ini atau aplikasi ini saat kita online, dia akan mengirimkan sebuah data yang dia tangkap. Dia sebagai monitor yang tertanam di komputer kita. Itu berupa virus atau berupa aplikasi yang kita install. Itu bentuk communication. Sehingga si penjahat ini menanamkan virus yang terlihatnya seperti aman, namun itu virus memata-matai kita. Network crime, membanjiri saluran komunikasi dan pesan. Oke, ini diskusi, paparkan pendapat Anda tentang mengenai satelit buatan. Oke, lewati saja. Kemudian teknologi keamanan komputer itu antivirus, sekaligus mencari virus baru. Security, firewalls, menjaga akses yang tidak terautorisasi terhadap jaringan internal, enkripsi, dan audit kontrol software. Nah, ini salah satu kriptografi. Saya jelaskan di gambar. Jadi kriptografi ini sebuah metode atau sebuah algoritma yang menjaga kerahasiaan pesan. Ini sender atau yang mengirim dan receiver yang menerima. Jadi seorang pengirim pesan ini menulis pesan yang akan dia kirim ke receiver. Ya. Nah, pesan ini kemudian dia gunakan algoritma enkripsi, algoritma yang menyembunyikan sebuah pesan. Sehingga orang yang berniat jahat untuk membaca pesan ini sulit, karena pesannya ini berupa kode-kode untuk dipecahkan. Nah, kuncinya ini, dia tidak tahu. Nah, kalau di penerima receiver ini dia memiliki kunci atau anak kunci untuk membuka algoritma menerjemahkan pesan rahasia yang disampaikan. Jadi ini adalah metode untuk menyembunyikan pesan kepada seorang yang tidak berhak menerima pesan. Jadi itu kriptografi. Nah, algoritma kriptografi ada Caesar cipher dan masih banyak lainnya ya teman-teman selain yang ada di internet ini. Ini salah satu algoritma kriptografi. Ini jadi adanya pergeseran abjad. A itu diganti dengan D, B diganti dengan E, C diganti dengan F, dan lain sebagainya. Terus bergeser 4 huruf. Bergeser. Sampai D itu G, F itu I, G itu J. Itu bergeser. Jadi ini juga pergeseran ini juga kunci atau kode juga. Nah, bisa jadi A itu menjadi E atau A itu menjadi F.
Jadi itu tergantung dari kuncinya. Kalau nanti teman-teman belajar dari kriptografi, itu kalau anak-anak teknik informatika itu ada mata kuliah kriptografi, menyembunyikan sebuah pesan. Tindakan hukum dalam kejahatan, teman-teman bisa baca ya. Oke, ini aturan contoh hukum dalam kejahatan. Studi kasus kejahatan komputer. Ini sudah cukup lama. Oke, nih. Nah, ya, jangan lupa dalam password jangan pernah memberitahu password atau PIN Anda kepada siapapun. Jangan pernah mencatat password atau PIN dalam keadaan ke dalam media yang tidak aman. Kertas atau uretan ini yang harus dihindari. Kalau menulis password itu yang kita ingat saja ya teman-teman. Gunakan kombinasi huruf, angka, karakter alfanumerik untuk meningkatkan keamanan. Jadi ada kombinasi yang untuk tingkat keamanannya lebih bagus. Jadi kombinasi terkait password ini kan orang kalau kita abjad, misalkan abjad A, B, C dicobanya semua. Untuk kalau oke, lanjut ya. Oke, ini bisa dibaca teman-teman. Temukan studi kasus kejahatan komputer yang pernah tercatat dalam sejarah. Oke, buat laporan dulu. Oke. Jadi itu pertemuan ke-5, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanya?